warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini ya. Ya. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Ya, sehat ya. Baik. Hadir semua? Hadir ya. Alhamdulillah. Tema 2, tema 1 pembelajaran 1 tentang sumber energi. Sebelum kita memulai pembelajaran dengan membaca pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Ayo Ibu minta untuk Umi videonya dibuka untuk memimpin membacakan doa. Siapa mau belajar duduk rapi? Siap, gerak, berdoa, mulai. Terima kasih Umi sudah memimpin doa. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ibu minta kepada Adila Zahwa untuk memimpin menyanyikan lagu kemarin. Masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Ya, Bu. Tentang suku Minang. Masih. Masakan Padang apa? Ayo. Rendang. Orang Minang terdapat di mana? Orang Padang itu orang Minang terdapat di Padang. Kalau sate Padang itu makanan ciri khas orang mana? Padang. Iya. Ya. Sekarang kita pembelajaran hari ini adalah materi pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Nah, ini ada video pembelajaran, kita dengarkan ya. Sebelum kita mendengarkan video pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita harapkan hari ini ya. Ya, pertama, setelah memahami teks visual melalui daring Zoom, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks bacaan, siswa mampu membandingkan informasi gambar dari teks bacaan melalui daring Zoom. Setelah
mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan rinci. Yang keempat, dengan percobaan melalui daring Zoom, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dengan percobaan melalui daring Zoom atau Google Meet, siswa mampu membuktikan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang ketujuh, dengan diskusi dan pemecahan masalah melalui daring Zoom Google Meet, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedelapan, dengan diskusi dan pemecahan masalah melalui daring Zoom Google Meet, siswa mampu menyimpulkan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kesembilan, dengan diskusi dan pemecahan masalah melalui daring Zoom atau Google Meet, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan yang sistematis ya. Nah, sekarang ini kamu amati video pembelajaran hari ini. Coba kamu dengarkan ya. Nah, Pak, kelihatan kedengaran Kak? Perhatikan ya nak ya. Selamat pagi. Ada banyak dua sebenarnya pemerintah mengajukan anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah? Ya, baik sekali. Membantu ibu, menyapu, ngepel, dan berolahraga. Semua apakah anak-anak tahu terbesar di sini? Ya. Diam tuh. Energi terbesar di sini adalah matahari. Matahari memiliki peran yang sangat besar. Karena saat matahari memiliki pengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk lain. Nah, itu anak-anak. Perhatikan manfaat matahari. Coba amati Nah, gambar apa itu? olahraga. Ketiga kegiatan pada gambar tersebut merupakan bentuk kegiatan yang memanfaatkan matahari bagi kehidupan sehari-hari. Tahukah anak-anak sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ya, apa? Matahari. Untuk membuktikannya, ayo kita melakukan percobaan berikut ini. 1, 2, 3. Setelah melakukan percobaan
menggunakan alat yang berbeda. Nah, hal tersebut disebabkan oleh panas dari cahaya matahari. Selanjutnya, kita baca Ya nak, biar kita nanti melakukan percobaan praktek. Nah itu. pokok-pokok sebagai berikut. 1. Cahaya tanaman. 3. Tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi manusia. Ya. Nah, anak-anak sekarang sudah jelas ya masalah video tadi. Kalian dapat menyimak dari video tadi dan dari buku yang Ibu bagikan itu. Nah, sekarang Ibu jelaskan sekelumit dikit lagi ya tentang masalah sumber energi. Nah, Indonesia ini banyak terdiri dari berlimpah ruah sumber energi, sumber daya alam. Sumber daya alamnya, lahan yang luas, tumbuhan yang banyak, tergantung kitanya bisa nggak memanfaatkannya. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Nah, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, minyak bumi, besi, timah, tembaga, dan hasil tambang lainnya. Kenapa anak-anak tidak bisa diperbaharui? Karena bahan hasil tambang itu sulit untuk didapat. Itu pun kalau dia akan ada dalam jangka ratusan tahun yang akan datang. Makanya karena sulit itulah itu sulit untuk didapat, diperbarui. Makanya kita harus menghemat. Seandainya kita ada bensin, jangan dibawa keluyuran, gunakan seperlunya kalau mau sekolah, mau belajar. Nah, contohnya lagi, emas, timah itu pun sama, itu tidak dapat diperbaharui. Nah, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui banyak ya, seperti cahaya matahari, dari gas, dari air, dari tumbuh-tumbuhan, semuanya bisa diperbaharui. Lihat teksnya ya anak-anak. Nah, matahari ini sangat banyak manfaatnya. Bisa untuk apa tadi? Menjemur pakaian, berolahraga, kita mendapatkan untuk kehidupan bagi tanaman tumbuhan. Kita menjemur kopi dapat kering karena sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan bisa matang, bisa masak, daunnya tua. Itu karena cahaya matahari. Di muka bumi ini coba bayangkan kalau tidak ada sumber matahari, apa yang akan terjadi? Coba kalau nggak ada cahaya matahari, apa yang terjadi? Gelap gulita. Nggak akan ada cahaya matahari. Hidup kita tidak bisa melihat apa-apa. Makanya kita bersyukur ada sumber energi matahari terbesar di muka bumi, yaitu cahaya matahari. Nah, sekarang kalau kita cara menghemat energi, lampu bila tidak ditonton, mematikan keran air bila kita tidak mau memakainya, mematikan TV bila tidak ditonton. Itu semua cara menghemat energi. Nah, sedangkan cara kan apa saja? Seperti menghidupkan air sampai melimpah-limpah, itu termasuk hidup yang pemborosan, hidup yang tidak energi. Nah, kemudian menghidupkan lampu saat siang hari padahal tidak digunakan, itu tidak boleh. Menghidupkan TV bila tidak ditonton, itu juga tidak boleh. Nah, kalau tumbuhan jagung, padi, dapat hidup dan tumbuh berkembang karena adanya cahaya matahari.
Tahu nggak makanan jagung? Tahu kan? Nah, jagung untuk apa? Kalau kita makan jagung untuk makan makanan padi. Bisa nggak hidup padi itu kalau nggak ada cahaya matahari? Enggak. Tidak bisa. Enggak bisa. Itu harus menggunakan cahaya matahari, anak-anak. Nah, sekarang coba udah ngerti belum? Kalau sudah ngerti Ibu bertanya ya. Coba Ibu pengen tahu Aura. Nah, Aura, sebutkan sumber-sumber apa saja, Aura. Sumber-sumber energi adalah matahari, air, tumbuhan, makanan, dan lain-lain. Iya, pinter. Nah, Aziza, apa pengaruh matahari bagi tumbuhan? Aziza? Pengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Iya, pinter. 100 buat Aziza. Oka, masih ada Oka di situ? Masih aktif? Coba, apa sumber energi terbesar di bumi, Oka? Ayo, Oka. Matahari, sumber energi. Pinter. 100 buat Oka. Coba yang lain lagi, Pepta. Mana Pepta ya? Aktif nggak? Nah, Raki, apa manfaat sumber daya matahari? Ya, Bu. Mematikan keran air saat tidak dipakai, mematikan lampu saat tidak digunakan, mematikan TV bila tidak ditonton, memakan makanan seperlunya dan tidak membuang-buang makanan. Ya, pinter. 100 buat Rapi. Zahwa, apa manfaat sumber daya matahari? Adila Zahwa. Menjemur Ibu Adila Zahwa. menjemur koleksi dan pakaian, bumi atau sebagai alat penerang, untuk sebagai tenaga surya listrik. Pinter. 100 buat Zahwa. Sipa udah bisa dengar suara Ibu, coba. Ada yang mau ditanyakan, Sipa? Kak? Bu, tolong jelaskan cara menghemat energi. Pinter. Ibu sebentar ya, Ibu jelaskan. Cara menghemat energi pertama, bila siang hari lampu harus matikan. Bila air bak sudah penuh itu matikan. Nah, bila tidak mau nonton TV, TV-nya dimatikan. Bila kita tidak ada perlu, tidak harus menggunakan motor keluyuran. Itu juga menghemat energi minyak bumi. Itu ya Sipa. Jelas Sipa? Jelas, Bu. Iya, pinter. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Udah ya, sekarang Ibu pengen kita mempraktekkan. Udah disiapkan bahan-bahan prakteknya? Udah, Bu. 2 helai tisu. Coba lihat di sini tadi apa alat prakteknya. Ada tisu, Air. ya ada air, ada kertas. Coba diperlihatkan mana kertas dan airnya. Iya, coba sekarang kita praktekkan ya. Ibu pandu secara online. Coba kamu basahi tisu. Gak usah dicelup ya nak, basahin saja. Basahin sedikit-sedikit, basahin tisu dan kertas. 2 helai kertas dan 2 helai tisu itu coba kamu basahin, ambil airnya sedikit, kamu tumpahkan ke tisu tadi. Nah, coba diperlihatkan
bacakan Veta. Nah, kamu jemur, ayo jemur, videokan cara kalian menjemur. HP-nya ditampakkan saat kalian menjemur. Ayo, bawa HP-nya saat menjemur, mana? Jemur. Iya, ayo, mana? Tisunya dijemur. Yang satunya disimpan. Yang satunya tidak usah dijemur. Nah. Iya, yang satunya. Bisa dihidupkan videonya. Habis. Ya, Siva, silahkan. Ibu kasih waktu 10 menit, 5 menit untuk praktek menjemurnya. Nah, kita tunggu. Nah, ya itu. Aura sudah menjemur. Iya, Umi sudah menjemur. Siva, ayo, sudah menjemur. Yang satunya nggak usah dijemur ya, Nak. Iya. Oka, sudah dijemur tisunya dan kertas. Ya, Bu. Iya. Nah, Udah, Bu. ya, sambil kita menunggu ini jual-jual itu, Nak. Hah? Apa, Bu? Jagung untuk makan makanan dan juga sumber energi karbohidrat. Itu sumber energi juga dong, Nak, buat hidup manusia. Nah, selain jagung, padi itu bisa dihasilkan menjadi beras, bisa dimasak menjadi nasi, sumber energi bagi kita makhluk hidup manusia, itu juga sumber energi. Nah, apa fungsi padi dan beras bagi tubuh kita, Nak? Sebagai sumber makanan. Kalau kita tidak makan, bisa hidup nggak kita? Tidak. Tidak, bisa lemas dan lesu karena tidak bisa Makan. energi. Sekarang anak-anak, energi matahari, selain energi matahari ada juga sumber energi ya seperti listrik. Praktik. Matahari dapat dimanfaatkan untuk cahaya listrik dengan cara tenaga surya. Kita pakai tenaga surya, jadi bisa menghidupkan listrik. Ya, kalau di tempat kita ini udah ada PLN, tetapi masih banyak orang-orang di pegunungan sana yang tidak mempunyai listrik karena jangkauan sangat jauh. Jadi mereka menggunakan energi apa? Tenaga surya hari. Yang sudah kering dan belum, coba apa perbedaannya yang dijemur dan yang tidak, Rapki? Agak kering, Bu. Oh, udah kering, iya. Yang tidak dijemur kering nggak? Kering. Punya Aura sudah kering? Udah, Bu. Yang tidak dijemur kering nggak, Nak? Enggak, Bu. Iya, yang tidak jemur tetap basah. Berarti benar ya, sumber energi matahari dapat mengeringkan kertas dan tisu pakaian. Itulah manfaat sumber energi matahari. Coba hasil percobaan ini siapa yang bisa menyimpulkan? Umi, buka videonya Umi. Coba bacakan hasil percobaan kamu. Apa hasilnya? Tampakkan hasil kamu mana? Bacakan. Mengetahui saat kita tidak lembut. Beratnya tidur 2 lembar kertas, 2 lembar air setengah gelas jahe. Nah, ayo hasil percobaannya. Siapa yang bisa melanjutkan? Sipa, mute-nya dibuka, Sipa. Yang bacakan selanjutnya. Siapa yang bisa membacakan hasil percobaannya selanjutnya? Rapki apa Sipa? Saya, Bu. Ayo, Sipa, bacakan hasil percobaannya.
Langkah kerja pertama-tama kita ambil tisu dan kertas dan air setengah gelas. Lalu basahi kedua tisu dan kedua kertas. Kemudian ambil satu kertas dan satu tisu. Jemur di bawah sinar matahari, lalu satu kertas dan satu tisu letakkan di tempat tersembunyi dari matahari. Kemudian setelah beberapa menit, angkat tisu dan kertas dan bandingkan dengan yang tidak dijemur. Hasilnya, kertas dan tisu yang dijemur dapat kering, sedangkan yang tidak dijemur masih tetap basah dan lembab. Jadi sinar matahari dapat mengeringkan pakaian, tisu, kertas dengan dijemur. Kesimpulan, sumber energi matahari dapat bermanfaat untuk mengeringkan benda-benda yang basah dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Ya, pinter. Sudah pinter menyimpulkan percobaan, menampilkan hasil percobaannya ya anak-anak. Pinter 100 buat sifat dan nah, sekarang kita belajar soal kuisis dulu, coba sekarang ya. Ayo masuk di link kuisisnya ya. Ya. Ada kuis. Kalian klik link kuisis itu ya, linknya ada di grup kan? Ada, Bu. Ya, sekarang kalau Ibu suruh masukkan nomor kodenya, dimasukkan ya. Nah, masukkan nomor kodenya. Tuh, di layar 56490. Iya. Yang sudah mulai masuk ya, Ibu tunggu temannya dulu masuk semua. Ayo dikerjakan. Ayo semuanya dikerjakan ya. Ibu tunggu. Ayo punya Umi sudah mulai mengerjakan sifat. Nadila Zahwa Fepta. Ada semua ya. Nah, pinter. Adila Zahwa betul juga. Nah. Sudah? Yang lain? Iya, yang memecah rekor berarti juara satunya Rafi Alfian sama sifat Adila Zahwa. Keempat sudah berhasil bisa mengerjakan. Nah, lihat tuh ada juara satu, siapa itu? Kelihatan kan? Pinter. Sekarang kau udah ngerti kan mau mengerjakan soal-soal kuisis? Iya. Pinter Kak kuisis anak-anak. Jadi kita bisa mengerjakan soal itu secara online. Pembelajaran.
menyimpulkan materi pembelajaran ya. Simpulkan materi. Adila Zahwa, coba simpulkan materi pembelajaran. Sumber-sumber energi adalah matahari, air, tumbuhan, makanan, dan lain-lain. Matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di muka bumi. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah menjemur kopi dan pakaian, menerima bumi atau sebagai alat penerang, untuk sebagai tenaga surya listrik, untuk menumbuh kembangkan tumbuhan dan makhluk hidup lain, mengeringkan kertas dan lain-lain. Iya, sekarang siapa lagi yang mau menyimpulkan materi? Ya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi? Rapki, coba. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Satu, sumber daya alam yang dapat tidak diperbarui seperti sinar matahari, air, tumbuhan, lain. Dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang lainnya. 6. Cara menghemat energi. 1. Mematikan keran air saat tidak dipakai. 2. Mematikan TV bila tidak ditonton. 3. Mematikan lampu saat tidak digunakan. 4. Memakan makanan seperlunya dan tidak membuang-buang makanan. 7. Sikap pemborosan terhadap sumber energi. 6. Menghidupkan air sampai berlimpah-limpah. Satu buat Rapki dan siapa tadi ini? Iya. Dan Adila Zahwa sudah menyimpulkan materi pembelajaran. Adila Zahwa dan Rapki, terima kasih ya. Sudah menyimpulkan materi pembelajaran. Sekarang itulah kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Jadi daya alam yang terbesar di muka bumi ini adalah cahaya matahari. Nah, jadi sumber daya alam itu ada dua, ya, Ibu betul. Selain teman-teman kita simpulkan, kita simpulkan. Pemanfaatannya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Benar kata temannya tadi, untuk menjemur pakaian, untuk alat kehidupan bagi manusia, penerangan, menjemur kertas dan sebagainya. Berboros-boros dengan energi karena lama-kelamaan energi akan habis, seperti minyak bumi, tambang, gas, dan lainnya. Kecuali yang dapat diperbaharui seperti matahari, air, angin, gas tidak dapat diperbaharui. Listrik juga harus menghemat energi listrik karena itu juga cara kita menghemat sumber energi. Nah, sekarang sudah jelas semua. Untuk tugas selanjutnya kalian buat gagasan-gagasan pokok dan intinya dan LKPD yang ini. Nah, Ibu tampilkan LKPD ini, kamu kerjakan di rumah ya. Nah, coba sebentar. Ya, tuh lihat ya LKPD-nya. Kamu dikerjakan sebagai tugas mandiri kamu. Tadi kalian juga sudah mengerjakan soal-soal krisis. Nah, itu pilihan ganda ya. Kamu kerjakan di rumah ya. Oke anak-anak. Sekarang berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa itu. Nah, pembelajaran selanjutnya ingat anak-anak, pembelajaran besok pelajari
tema 2 subtema 1 pembelajaran kedua ya anak-anak ya, dengerin ya. Tema 2. Ayo teman-teman kita membaca doa. Ya, terima kasih Adila Zahwa. Sekarang kita menyanyikan lagu daerah sebagai penutup. Ampar pisang. Sekarang di pembelajaran besok selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum. Dadah.